Niat itulah yang menentukan apa yang kita lakukan. Kalau niatnya hanya sekedar sholat, menunaikan sholat zuhur, tidak ada unsur jamaknya di dalamnya, maka tidak dikatakan jamak. Tapi kalau niat sholat zuhur ada unsur jamak di dalamnya, maka disebutkan sholat zuhurnya jamak, waktu asalnya dipindahkan kepada waktu zuhur atau disebut dengan jamak takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fahuwa mudillul lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Orang tuaku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masuk kepada pembahasan syurutu jam'it taqdimi al-ma'dud. Syarat daripada jamak takdim itu ada 4 perkara. Jadi malam ini membahas tentang pasal yang mana pasalnya menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat jamak takdim. Insyaallah kita bahas langsung sampai ke qasar. Pembahasan pertama yaitu tentang syarat-syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim yang pertama yaitu bada'atu bil ula. Syarat daripada jamak takdim itu mengawali sholat yang pertama. Artinya apa? Jadi saat kita jamak takdim, kita itu memindahkan waktu sholat asar ke sholat zuhur, waktu sholat isya ke sholat maghrib. Itu dinamakan jamak takdim. Maka melakukan jamak takdim yang pertama ini syaratnya adalah mengawali sholat yang pertama. Artinya apa? Sholat jamak takdim ini waktunya adalah waktu zuhur misalnya, maka yang didahulukan adalah sholat zuhur. Jangan sampai yang didahulukan adalah sholat asar. Begitupun pada sholat maghrib dan isya, kita pindahkan sholat maghrib atau kita jamakkan sholat isya di waktu maghrib, maka yang didahulukan pertama kali dilaksanakan itu adalah sholat maghrib. Kalau didahulukan sholat isya ketimbang sholat maghrib, maka tidak sah sholat jamaknya. Begitu pula ketika kita jamak takdim memindahkan waktu sholat asar pada waktu zuhur, kita dahulukan sholat asar, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Syarat jamak takdimnya tidak terpenuhi. Syarat yang pertama adalah dimulai dari sholat pertama atau mengawali sholat yang pertama terlebih dahulu. Jangan sholat yang kedua. Sholat yang kedua itu apa? Sholat asar, sholat isya. Itu kan sholat yang dilakukan setelah sholat maghrib atau sholat zuhur. Maka dari itu yang didahulukan tetap sholat zuhurnya. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, waniyatul jam'i fiha. Yang kedua itu niat jamak pada sholat pertama. Jadi niat jamaknya sudah disebutkan pada sholat yang pertama. Aku niat sholat zuhur misalkan, atau aku niat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala, atau wajib atasku karena Allah Ta'ala. Maka diniatkan di awal sholat, saat mengerjakan sholat pertama, kita sudah meniatkan untuk melakukan sholat
Jangan sholat zuhur tetap niatnya biasa saja, sholat asar tetap niatnya biasa saja. Yang ada niat itu harus jelas. Ingat, niat itulah yang menentukan apa yang kita lakukan. Kalau niatnya hanya sekedar sholat, menunaikan sholat zuhur, tidak ada unsur jamaknya di dalamnya, maka tidak dikatakan jamak. Tapi kalau niat sholat zuhur ada unsur jamak di dalamnya, maka sebutkan sholat zuhurnya jamak, waktu asalnya dipindahkan kepada waktu zuhur atau disebut dengan jamak takdim. Bacaannya apa? Usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'an takdimi adaan lillahi ta'ala. Atau kalau susah bahasa Arabnya, aku niat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya dengan jamak takdim, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Begitu pula dengan sholat zuhur. Kadang-kadang kita ini ribet kalau dikasih niatnya pakai bahasa Arab, itu ngapal aja seminggu belum hafal-hafal, udah sebisanya pakai bahasa Indonesia juga tetap sah. Kapan membaca niatnya? Ketika takbiratul ihram. Baca niatnya. Niat sholat maghrib dijamak dengan isya 3 rakaat, atau aku niat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya jamak takdim, wajib atasku lillahi ta'ala, atau karena Allah Ta'ala. Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Kalau misalnya bahasa Indonesia, ya udah bahasa Indonesia saja, jangan ribet-ribet. Ustaz, saya pengen bahasa Arab, nah, saya kasih bahasa Arab deh, ntar nggak pada hafal, yang ada kesulitan ngapalnya. Akhirnya ketika hendak jamak takdim atau jamak takhir tidak bisa membaca niatnya. Kenapa? Niatnya ragu. Tapi kalau bahasa Indonesia sudah ditanamkan di dalam hati, insya Allah sholatnya sudah dikatakan sholatnya jamak. Jelas ya? Niat itu di dalam hati, dilapaskan melalui lisan. Jelas, waktu tepatnya adalah waktu takbiratul ihram. Jadi poin kedua ini, niat jamak itu sudah diniatkan pada sholat yang pertama. Jadi jangan sampai ntar menyebut jamaknya hanya sholat yang keduanya aja, sholat pertama nggak disebut jamak lah, nggak jelas dong. Makanya harus disebutkan pada sholat yang pertama. Yang ketiga daripada syarat jamak takdim ini yaitu muwalah atau wal muwalatu bainahuma, berurutan di antara kedua sholatnya. Sholat zuhur lebih dulu karena jamak takdim, laksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Jangan sholat asar yang lebih dulu, laksanakanlah sholat zuhur terlebih dahulu. Jangan sampai kebalik, malah yang didahulukan adalah sholat asar. Dan ingat, wal muwalatu bainahuma ini adalah jarak di antara penunaian keduanya. Jadi setelah kita selesai menunaikan sholat zuhur, kita enggak menunaikan lagi sholat asar, tapi ngerokok dulu sebentar. Nah itu enggak berurutan. Jarak yang sesuai itu apa? Yang paling lamanya 2 rakaat sholat. Jadi setelah kita selesai sholat zuhur, kalau bisa salah langsung berdirilah lagi. Paling lamanya apa? Ukuran 2 rakaat sholat. Jangan sampai lebih. Ini jarak di antara 2 sholat ini jamak takdim, bisa ngerokok dulu sebentar, tar dulu merokok dulu sebentar, atau tar dulu makan dulu. Itu udah nggak mualah lagi namanya, atau udah nggak berurutan lagi. Jadi tunaikan yang pertama
terus diniatkan pada sholat pertama, yang ketiganya berurutan. Urutan di sini bukan hanya zuhur yang didahulukan ketika jamak takdim, tapi jarak di antara kedua sholat ini, antara zuhur dan asar atau antara maghrib dan isya, itu jarak sholat yang kita lakukan ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu panjang. Jadi kalau bisa setelah salam, hendaklah langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar. Atau jaraknya udah lebih daripada 1 jam, alhamdulillah, maka itu sudah tidak dikatakan mualah, tidak dikatakan berurutan. Jadi harus jaraknya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu jauh, tidak memangkas waktu yang banyak. Yang keempat, wadawamul ujur, tetap berlangsung. Atau yang keempat ini tetap berlangsungnya ujur. Artinya apa? Berlangsungnya ujur di sini adalah orang tersebut masih tetap dalam keadaan musafir, bukan dalam keadaan mukim. Jadi adanya safar hingga membolehkan kita untuk melaksanakan sholat jamak takdim ataupun jamak takhir. Maka dari itu yang keempat ini, kalau kita di rumah lain nggak bepergian kemana atau bepergi tapi jaraknya nggak jauh, mentang-mentang pergi dari rumahnya dari sini ke Cikarang udah main jamak baik sholatnya, maka itu tidak bisa dilakukan sholat jamak karena jaraknya belum terpenuhi, belum dalam keadaan uzur. Nah, jadi uzur itu harus tetap ada sehingga bolehnya melakukan sholat jamak. Selanjutnya kita masuk kepada pasal syurutu jam'in takhir ithnani. Syarat daripada jamak takhir itu ada dua. Yang pertama niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula. Yang pertama ini melaksanakan jamak takhir ini sudah ada niatnya di waktu sholat yang pertama. Artinya jamak takhir ini memindahkan waktu zuhur ke asar, memindahkan waktu maghrib ke isya. Masuk waktu zuhur nih kita sudah menanamkan niat untuk melakukan jamak takhir. Jelas? Sudah menanamkan niat untuk jamak takhir. Jadi tidak cukup hanya membaca niat pada waktu menunaikan sholatnya saja, tapi saat masuk waktu pertama kita dalam keadaan bepergian nih, masuk waktu zuhur, kira-kira kita nggak keburu untuk jamak takdim, maka kita lakukan jamak takhir. Masuk waktu zuhur itu maka kita niatkan untuk jamak takhir. Jelas? Jadi niatnya udah ada pada sholat yang pertama, sholat zuhur misalkan ya, niatnya pada waktu zuhur atau pada waktu maghrib jika jamak takhirnya maghrib sama isya atau zuhur sama asar. Jadi di situ kita nanamkan niat. Jangan sampai udah waktu masuk waktu asar atau masuk waktu isya niatnya masih belum ditanamkan. Maka tanamkanlah niatnya pada waktu sholat zuhur maupun sholat maghrib. Itu dinamakan menanamkan niat pada waktu sholat pertama untuk menunaikan jamak takhir. Yang kedua ini wadawamul uzri ila tamamit tsaniyah. Adanya uzur hingga sempurnanya sholat keduanya. Artinya apa? Adanya safar hingga selesai sholat kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Apabila safar itu berlanjut sudah selesai sehingga menjadi mukim di tengah sholatnya, maka sholat pertama yaitu sholat zuhur atau maghrib menjadi niat qadha. Jadi begini, kita nih pengen jamak takhir dari Jawa mau ke sini atau dari sini mau ke kampung
kita. Masuk waktu zuhur kita nggak keburu jamak takdim, akhirnya jamak takhir. Tapi pas masuk waktu asar kita sudah berada di kampung kita, sudah berada di tempat kita bermukim. Maka sholat yang pertama, sholat zuhur tersebut ditunaikan pada waktu asar, tidak boleh dikatakan jamak takhir. Tidak boleh dikatakan jamak takhir, maka sholat zuhur tersebut wajib diqodho atau dikatakan sholat qodho. Begitupun pada waktu maghrib yang dipindahkan ke isya. Jelas ya? Jadi yang kedua ini saat sudah sampai maka tidak memenuhi lagi kriteria jamak takhir. Artinya apa? Jamak takhir ini harus berlangsung dalam keadaan perjalanan safar. Seandainya sudah sampai di kampung kita maka tidak boleh lagi, atau sudah sampai di tempat kita mukim. Kita dari kampung liburan karena libur kerja pulang ke sini, atau liburan ke kampung karena lebaran pulang ke rumah istri atau ke rumah suami, mau balik lagi ke tempat kita kerja, kan itu tempat kita bermukim jatuhnya. Akhirnya kita masuk waktu zuhur kita gak keburu sholat jamak takdim, akhirnya menunaikan jamak takhir. Tapi pas masuk waktu sholat keduanya kita sudah sampai di tempat kita bermukim, maka tidak boleh lagi untuk melaksanakan sholat jamak takhir. Karena apa? Kita sudah sampai di tempat mukim. Jelas? Jelas? Yang kedua ini saya rasa jelas. Untuk selanjutnya, karena masalahnya ada dua jamak takhirnya. Untuk yang berikutnya ini pasal syurutul qasri sab'atun, pasal menjelaskan tentang syarat daripada qasar. Jadi di dalam jamak takdim dan jamak takhir itu ada namanya qasar. Qasar itu apa? Artinya memendekkan, memotong, memangkas. Apa yang dipangkas? Rakaat sholatnya. Yang pertama apa? Ayyakuna safaruhu marhalatain. Jarak perjalanannya harus sampai 2 marhalah. 2 marhalah itu definisinya banyak. Ada yang mengatakan 83 kilo, ada yang mengatakan 84 kilo, ada yang mengatakan 94 kilo, ada yang mengatakan 63 kilo, tapi yang sering dipakai adalah 83 kilo. Jadi kalau belum sampai 83 kilo maka kita tidak boleh melakukan sholat jamak kosong, takdim maupun takhir. Kecuali sakit kita boleh melakukan sholat jamak tapi tidak di kosong. Jelas? Jadi jarak harus sampai 2 marhalah. 1 marhalah, 2 marhalah ini adalah 83 kilo. Jadi kira-kira dari sini ke Jakarta ada sampai belum 83 kilo? Belum, nah berarti belum boleh sholat jamak. Kalau macam di jalan, hormatil waktu, nggak keburu sholat sampai di rumah kita qodhoan, bukan jam'an. Jelas? Atau sampai di rest area yang terdekat kita tetap melakukan sholat tapi bukan jam'an, tapi qodhoan karena jaraknya belum terpenuhi. Yang kedua, ayyakuna mubahan. Perjalanannya, safarnya adalah safar yang dibolehkan. Jadi kalau orang berpergian jaraknya ada sampai 2 marhalah 83 kilo, tapi bepergiannya untuk maling, untuk selingkuh, juga tidak boleh. Tapi hanya untuk perjalanan dagang seperti biasa itu boleh. Jelas ya? Itu dibolehkan. Boleh, mubah. Jalan-jalan kan mubah. Boleh saja. Kalau memang jalan-jalan selingkuh itu nggak boleh. Masalah. Jelas? Kalau memang jalan-jalan niatnya main judi itu nggak boleh, bos. Kalau memang pergi jalan-jalan, pergi bepergian safar jauh yang jaraknya udah lebih daripada 83 km, niatnya buat ngadu ayam itu nggak boleh. Kalau niatnya mancing boleh, emang kalau mancing tak lupa. Yang ketiga, wal ilmu bijawadil qasri. Yang ke berapa? 3 ya.
Yang ketiga ini harus mengetahui tentang bolehnya qashar. Artinya apa? Ketika ada orang sholat jamak qashar, kita ikut aja. Nggak tahu orang ini dipangkas atau enggak, maka tidak boleh melakukan sholat jamak qashar. Harus tahu kalau yang kita laksanakan itu adalah jamak qashar, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Harus benar-benar tahu, tidak hanya sekedar ikut-ikut qashar doang. Jadi kalau hanya ikut qashar doang, nah itu taklid namanya. Nggak tahu apa-apa, main ikut-ikut doang. Yang keempat, waniyatul qasri indal ihram. Yang keempat ini meniatkan qashar saat takbiratul ihram. Allahu Akbar, aku niat sholat maghrib dijamak dengan isya, jamak takdim qashar lillahi ta'ala. Atau aku niat sholat zuhur dijamak dengan asar qashar lillahi ta'ala. Wajib atasku lillahi ta'ala, jamak takdim wajib atasku lillahi ta'ala. Maghrib tidak boleh dipakai. Yang kelima, wa ayyakuna sholatu rubaiyah. Sholatnya harus yang 4 rakaat yang bisa diqashar. Kalau subuh diqashar, dipotong 2 rakaat, berarti nggak salat subuh. Subuh kagak boleh dijamak, kalau dipotong ntar ribet dia. Jelas ya? Maghrib tidak boleh dipotong. Artinya yang sholat 4 rakaat apa? Sholat zuhur, asar, isya itu boleh dipotong qashar. Jadi yang mestinya kita laksanakan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Makanya kemarin ikut ziarah itu kita praktek bagaimana penunaian sholat jamak takdim qashar atau jamak takhir qashar. Cuman ada yang kelewatan. Saya malas ngomongnya aja, orangnya udah kode-kodean. Saya rasa orangnya ada di dalam masjid. Yang keempat dan yang keenam, wadawamus safari ila tamamiha. Yang keenam ini dalam keadaan safar hingga sempurna. Artinya apa? Boleh mengqasharkan sholat tapi dianya dalam keadaan safar, pergiannya sudah sampai marhalah. Kalau udah sampai ke tempat tinggal kita itu jamak aja nggak boleh, apalagi tempat kita bermukim jamak aja nggak boleh, apalagi Yang ketujuh, ini yang terakhir, wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatih. Yang ketujuh ini, dan tidak menjadi makmum pada imam sholat tamam atau sholat yang sempurna yang tidak qashar. Jadi kita sholat jamak qashar. Ada orang sholat enggak jamak, enggak qashar. Orang sholat rakaatnya tetap 4. Maka kita tidak boleh ikut dalam sholatnya dan tidak boleh mengqasharkan sholatnya. Kenapa? Karena dia sholatnya tamam, menyempurnakan 4 rakaat, enggak kurang. Kalau kita kan kurang. Pak Ustadz boleh enggak kalau ikut jamaknya entar ketika dia sisa 2 rakaat lagi? Jamak qasharnya ketika dia sisa 2 rakaat lagi, artinya sama-sama qashar, sama-sama 2 rakaat pelaksanaannya. Tapi beda, dia tinggal 2 rakaat. Kalau kita emang melakukannya 2 rakaat, tetap juga tidak boleh. Itulah 7 syarat daripada qashar. Yang pertama adalah ayyakuna safaruhu marhalatain. Perjalanannya harus 2 marhalah atau sekitar 83 km. Yang kedua, ayyakuna mubahan. Safarnya adalah safar yang dibolehkan, bukan safar yang diharamkan. Artinya apa? Bukan niat untuk maling, untuk main judi, untuk selingkuh dan lain sebagainya. Yang ketiga, wal ilmu bi jawazil qashar, dan tahu tentang kebolehan menunaikan
menunaikan sholat dengan qasar. Yang keempat, wa niyatul qasri inda ihram, meniatkan qasar pada saat takbiratul ihram dan saat hendak menunaikan sholat yang akan kita qasarkan. Yang kelima, wa ayyakuna sholatu rubaiyah, sholatnya harus 4 rakaat, bukan sholat yang 3 rakaat maupun 2 rakaat. Karena kalau 3 rakaat tidak bisa lagi diqashar, dia harus sempurna 3 rakaat. Yang keenam, wa dawamus safar ila tamamiha, dalam keadaan safar hingga sempurna perjalanannya atau safarnya. Yang ketujuh, wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi, tidak menjadi makmum pada imam atau bagi orang yang menunaikan sholat yang mana sholatnya merupakan sholat yang sempurna, artinya menunaikan keempat rakaatnya, bukan seperti kita hanya sekedar 2 rakaat karena kita dikosongkan. Demikian dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'aman wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa na'udzu sultanik. Allahumma 'allimna bima na'lam. Allahumma qahhirna fid dunya Allahumma faqih ya Rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanina mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma hfaz baitul maqdis ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.